Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali menyerang pasukan Israel saat Zionis sedang bersembunyi di sebuah bangunan. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam pada Sabtu 11 November. Dalam video terlihat beberapa tentara Israel sedang berada di sebuah bangunan kosong. Tampak mereka tengah menata sebuah batu bata untuk menutupi tempat persembunyiannya. Namun hal itu diketahui oleh Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas pun langsung membidik di bagian tempat jendela di bangunan tersebut. Zionis pun tampak tak mengetahui bahwa mereka sedang diintai oleh Hamas. Seketika, Al-Qassam langsung melesatkan tembakan hingga tepat mengenai pasukan Israel. Dijelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di utara Beit Hanon. Sebelumnya, Hamas juga sempat terlibat bentrok sengit dengan Israel di Beit Hanon pada Jumat 3 November. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerang Israel yang diyakini sedang bersembunyi di gedung-gedung tersebut untuk menghindari serangan. Kemudian, tampak Al-Qassam menargetkan sebuah gedung menggunakan RPG. Sayap militer Hamas pun memombardir gedung tersebut hingga hancur. فقعت والله فقعت يا رب تقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا ابو عبد الله
Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengumumkan kehancuran besar-besaran yang dilakukan oleh pasukannya. Ia mengatakan bahwa pasukan telah menghancurkan lebih dari 160 kendaraan militer Israel selama invasi darat. Penghancuran itu termasuk lebih dari 25 unit tank selama 48 jam terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Abu Ubaidah dalam hari ke-36 pertempuran Israel dan Hamas yang dirilis pada Minggu 12 November. Ubaidah mengatakan bahwa tank-tank Israel menghadapi perlawanan sengit dan bentrokan hebat, sehingga memaksa pasukan Israel mundur dan mengubah arah serangan mereka. Abu Ubaidah juga mengumumkan bahwa lebih dari 25 kendaraan militer hancur seluruhnya atau sebagian dalam serangan perlawanan dalam 48 jam terakhir saja, sehingga total sudah ada lebih dari 160 tank yang dihancurkan sejak invasi darat di Gaza. Pernyataan tersebut diikuti dengan sebuah video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam yang menunjukkan penargetan tank Israel dengan pertahanan anti-artileri rakitan. Abu Ubaidah mengakui bahwa kekuatan dalam perang saat ini memang tidak seimbang. Hal ini pun menurutnya akan menakutkan dan mengerikan bagi pasukan yang paling kuat di kawasan tersebut. Namun di saat bersamaan, pasukan Israel mengumumkan pembunuhan seorang perwira dan 4 tentara di jalur Gaza. Menyusul pengumuman baru-baru ini yang mencatat 5 kematian baru di jalur Gaza. Israel mengklaim bahwa jumlah korban tewas tentara di Gaza adalah 43 orang sejak dimulainya invasi darat. Pesawat militer milik Amerika Serikat yang menjadi bagian dari aset tempur pembela Israel terjatuh. Pesawat itu pun jatuh di Mediterania Timur saat sedang menggelar latihan militer. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh Komando Eropa Amerika Serikat atau EUCOM pada Sabtu 11 November 2023. Amerika Serikat baru-baru ini mengerahkan 2 kelompok tempur kapal induk ke wilayah tersebut untuk membela Israel dari ancaman negara lain, termasuk adanya dukungan dari Iran ke Hamas hingga membuka front baru dalam perang di Gaza saat ini. Namun kini pesawat tempur yang dikirim Amerika Serikat justru terjatuh di Mediterania Timur saat sedang melakukan penerbangan pelatihan pada Jumat malam. Dalam informasi yang disampaikan, EUCOM tidak merinci jenis pesawat yang jatuh tersebut. Selain tidak mengungkap jenis pesawat yang jatuh, EUCOM juga tidak memberikan informasi berapa banyak orang yang berada di dalam pesawat. Kemudian pihaknya juga tidak memberikan informasi apakah insiden tersebut terjadi di darat atau di laut. Namun mereka memastikan bahwa pesawat itu jatuh murni terkait adanya pelatihan. EUCOM memastikan tidak ada indikasi aktivitas dari musuh. Pihaknya juga menegaskan bahwa mereka tak akan merilis informasi mengenai personel yang terlibat untuk menghormati keluarga yang
Pasukan Hamas melancarkan serangan baru-baru ini dengan menjebak pasukan Israel. Dalam operasi ganda di Beit Lid, Hamas menjebak IDF dengan cara memantik simpati mereka. Setelah IDF mulai berkumpul, Hamas pun langsung melayangkan bom hingga musuh tewas seketika. Hal itu tampak dari unggahan yang baru saja dirilis di Telegram pada Minggu 12 November. Dalam video, terlihat pasukan IDF mendatangi sebuah mobil di tengah lahan yang luas. Setelah pasukan IDF berkumpul di titik serangan, seketika sebuah bom meledak hingga menimbulkan kepulan asap yang tebal. Akibat ledakan hebat mengakibatkan beberapa bagian mobil dan pasukan IDF pun terpental. Dijelaskan bahwa insiden itu terjadi di Beit Lid. Serangan mematikan itu mengakibatkan 6 tentara Zionis terbunuh dan terluka. Diketahui bahwa serangan darat Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung memanas. Setidaknya lebih dari 300 tentara IDF telah tewas akibat invasi darat tersebut. Selain tentara, IDF juga kehilangan perwira senior, komandan tertinggi hingga prajurit terbaiknya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon memberikan serangan tanpa henti ke Israel pada Jumat 10 November. Dalam serangan itu, Hizbullah menyerang Israel tanpa henti selama 3 jam berturut-turut. Pasukan Lebanon itu menargetkan 3 objek yang berbeda dalam serangan tersebut. Pasukan Lebanon telah menyerang situs militer, APC, dan pengangkut personil lapis baja, serta pasukan infanteri Israel di seluruh wilayah. Dalam sebuah pernyataan militernya, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan IDF di desa Tarbika di Lebanon yang diduduki. Akibat serangan itu menyebabkan dampak pula di sekitarnya, yakni Wadi Somera, Tel Suwir, dan Badit. Operasi tersebut dilakukan pada pukul 14 dengan menggunakan senjata yang sesuai dan menimbulkan korban secara langsung. Selain itu, operasi lain dilakukan pada pukul 15 menggunakan peluru kedali terhadap pos terdepan musuh dan pasukan infanteri IDF di wilayah pendudukan Metula. Akibat serangan itu juga menyebabkan serangan langsung dan cedera. Bersama dengan itu, Hizbullah juga mengumumkan penargetan pos terdepan militer Al-Radar serta pos terdepan Zebdin yang terletak di perbukitan Kfar Kauba yang diduduki. Pasukan Lebanon juga menggunakan senjata yang sesuai dan menyebabkan hantaman hingga cedera langsung. Setelah itu, pada pukul 16, Hizbullah mengumumkan penargetan situs militer Al-Malikiyah. Serangan itu juga menggunakan senjata yang sesuai dan mencapai serangan langsung hingga menyebabkan cedera. Pimpinan Hizbullah Sayyid Nasrullah mengatakan hal yang mengejutkan terkait serangannya ke Israel. Ia menyebut bahwa setiap hari drone pengintai telah dikirimkan untuk menyusup ke Israel hingga ke Haifa. Pasukan Lebanon pun tak segan meluncurkan rudal setengah ton yakni Burkan ke wilayah Israel terus-menerus jika Zionis melanjutkan serangannya. Hal itu diungkapkan oleh Sayyid Nasrullah pada Sabtu 11 November dalam upacara memperingati Hari Martir. Ia menggarisbawahi bahwa kejahatan pendudukan Israel hanyalah cerminan dari sifat brutalnya. Zionis bertujuan untuk menundukkan masyarakat di wilayah tersebut dan mematahkan keinginan mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Ia pun menegaskan operasi perlawanan Israel akan terus berlanjut meski Israel telah melakukan tindakan pembalasan. Terlebih dari tindakan Israel, Nasrullah mengatakan bahwa ada peningkatan kuantitatif dalam operasi perlawanan. Selain itu, jenis senjata baru telah diperkenalkan seperti penggunaan drone penyerang selama operasi perlawanan. Nasrullah menyatakan bahwa drone pengintai perlawanan telah menyusup setiap hari ke kedalaman wilayah Palestina yang diduduki hingga mencapai Haifa. Ia juga menggarisbawahi bahwa perlawanan tidak akan mentoleransi setiap penargetan terhadap warga sipil. Pemimpin perlawanan juga mengungkapkan bahwa Hizbullah menggunakan rudal Burkan yang terkenal untuk melawan pendudukan Israel, di mana rudal tersebut memiliki berat mencapai setengah ton. Ratusan warga Australia menggelar demo pada Sabtu 11 November. Demo besar-besaran itu dilakukan di pelabuhan Port Botany, Sydney. Para massa mencoba mengadang kapal kargo dari Israel yang disinyalir akan mengangkut senjata dari Australia.
Para pengunjuk rasa yang berkumpul di pelabuhan mengaku telah memaksa kapal Israel untuk menjadwal ulang kedatangannya. Selain demo di darat, massa juga mendemo di perairan dengan mengendarai jet ski. Tampak ada pula jet ski yang ada di pelabuhan tersebut dan mengadang laju kapal. Sementara itu, pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan yel-yel dari pantai. Kemudian yang lain berteriak dari jet ski di perairan tempat kapal Konsib Dax milik perusahaan Israel Zim dijadwalkan tiba pada tengah hari. Para pengendara jet ski juga membawa bendera Palestina. Diketahui aksi ini dipelopori oleh Gerakan Keadilan Palestina untuk Sydney dan Serikat Buruh untuk Palestina. Mereka menegaskan demonstrasi tersebut sebagai langkah pertama kampanye melawan perusahaan pelayaran Israel Zim. Buddy Gibson dari Serikat Buruh untuk Palestina bersumpah akan merugikan Israel secara finansial. Menurutnya, Israel ada di setiap pelabuhan di dunia yang berarti pihaknya akan melawan mereka di setiap pelabuhan di dunia. Ia bersumpah akan membuat Israel bertekuk lutut. نخوض لليوم السادس والثلاثين معركة طوفان. Juru bicara sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam Abu Ubaidah kembali muncul dalam rekaman audio pada Sabtu 11 November. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pasukan Hamas akan muncul dari berbagai tempat termasuk di bawah reruntuhan. Ubaidah menegaskan tak akan membuat Israel menikmati perdamaian. Dalam pernyataan awal, Abu Ubaidah menjelaskan bahwa saat ini Hamas terlibat dalam pertempuran Badai Al-Aqsa hari ke-36 yang akan diabadikan sejarah dan tidak akan dihapuskan oleh penjajah. Ia menyatakan bahwa tank-tank Israel menghadapi perlawanan sengit dan bentrokan hebat, sehingga memaksa mereka mundur dan mengubah arah serangan. Mesin perang Israel yang didukung Amerika menghancurkan segalanya ada di depan mereka sebelum maju. Namun Hamas menghadapi perlawanan dengan menghancurkan kendaraan lapis baja mereka dan posisi benteng serta area berkumpul tentara Zionis. Ubaidah juga menuturkan pejuangnya muncul dari bawah tanah dan di atasnya, dari bawah reruntuhan serta menghancurkan kendaraan lapis baja dan tank mereka. Ia mengatakan bahwa balas dendam yang cepat dan mudah dilakukan untuk menenangkan pihak internal mereka. Pengoboman terhadap rumah sakit, sekolah, dan fasilitas sipil adalah prestasi penjajah atas prestasi di atas lautan darah orang tak berdosa. Pembantaian musuh di Gaza adalah satu-satunya pencapaian dalam perang tersebut. Ubaidah pun mengumumkan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan penghancuran total atau sebagian lebih dari 160 kendaraan militer Zionis sejak awal agresi darat, termasuk lebih dari 25 kendaraan dalam 48 jam terakhir. Oleh sebab itu, ia mengancam bahwa penjajah tidak akan menikmati momen damai, namun akan terus menanggung akibatnya. Ubaidah menegaskan kepada rakyatnya bahwa mereka adalah pihak yang menang atas kehendak Tuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.